saya dalam channel Kak Aji. Nah, Kak Aji channel maksudnya. Dan dalam sore hari ini di segmen Beranda Bincang Edukasi bersama Anda akan membahas tentang dampak pandemi terhadap psikologis putra dan putri kita. Nah, teman-teman sekalian, ini penting untuk kita bahas agar kita bisa mengantisipasi apa dampak positif dan negatif dari pandemi yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ini, dan anak kita harus dengan rela maupun tidak belajar di rumah, stay at home tentunya. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini saya sudah terhubung, sudah berbincang dengan Ustazah Luki, salah satu psikolog dari Sekolah Dasar Pendidikan Islam Terpadu Insan Kamil Sidoarjo, dan saya sempat bertanya kepada beliau tentang dampak pandemi terhadap psikologis putra dan putri kita. Nah, teman-teman sekalian, sebelum beliau mengungkapkan atau menjawab pertanyaan yang saya berikan, beliau sempat memberikan salah satu fenomena yang mungkin saja disadari atau mungkin saja belum kita sadari, yaitu fenomena yang disebut, yang dinamakan dengan cabin fever, yaitu sebuah keadaan sedih yang teramat, sedih dan gelisah karena terlalu lama seseorang tersebut berada di ruang isolasi atau diisolir dari keramaian, bisa di rumah atau di tempat yang lain. Nah, teman-teman sekalian, cabin fever ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa ketika kita tidak bisa mengantisipasinya. Salah satu cirinya adalah anak-anak kita menjadi temperamen, menjadi mudah tersinggung, kemudian menjadi tidak empati dengan orang yang ada di sekelilingnya karena bosan mungkin ya, juga adanya keputusasaan. Kemudian juga bisa mengakibatkan atau cabin fever ini juga mempunyai ciri di mana ananda kita atau kita insomnia, sulit tidur, dan juga bangunnya juga sulit. Kemudian ada lemah, letih, lesu, kemudian juga ada kecenderungan tidak percaya kita dengan orang di sekitar kita, tadi tidak sabar dan lain seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, apa sih pengaruh pandemi ini terhadap psikologis putra dan putri kita? Nah, pertanyaan ini saya berikan kepada beliau, Ustazah Luki, dan beliau pun menjawab bahwa pengaruhnya terbagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Dan di sini, teman-teman sekalian, beliau mengutarakan pengaruh positif karena kebetulan beliau stay at home, bisa mendampingi anak-anaknya di rumah. Singkatnya seperti ini, teman-teman sekalian. Pengaruh positif maksud saya adalah ananda atau putra kita atau putri kita bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya, dan dengan belajar sesuai dengan gayanya, semau dia, seperti itu ya, maka hal ini perlu juga diantisipasi agar ia mengerjakan juga sesuai dengan timing yang ditentukan. Oleh karena itu, kesepakatan waktu itu perlu diberikan, penegasan pada timing kapan ia harus menyelesaikannya. Kemudian anak saya, anaknya Ustazah Luki, sangat senang. Nah, ini kebalikan mungkin dari beberapa teman-temannya gitu ya. Anandanya sangat senang sekali belajar di rumah karena teman-teman di kampung juga banyak yang sebayanya, sehingga dia di sela-sela waktu belajar PJJ bisa belajar, bisa bermain maksudnya di luar rumah, di sekitarnya dengan orang-orang sebayanya. Jadi sekali lagi beliau menandaskan ananda tidak merasa kesepian dan banyak kegiatan yang bisa ia lakukan. Nah, Ustazah Luki juga memberikan tips agar ananda tidak terjangkit yang namanya wabah cabin fever tadi, yaitu dengan memperbanyak life skill, kegiatan yang mendukung keterampilan ia untuk hidup. Ada berolahraga bersama, membuat kue, menjahit. Bentar. Padahal putranya itu, anaknya itu putra ya, kalau karena koki itu yang terkenal adalah koki laki-laki ya. Mungkin hanya di Indonesia saja yang pekerjaan-pekerjaan itu didominasi oleh kaum hawa. Jadi kalau koki, masak, jahit itu identik dengan perempuan, padahal tidak. Di luar negeri banyak
koki laki-laki, master chef, dan lain seterusnya. Kemudian ada saran bagi orang tua yang keduanya bekerja dan baru sampai di rumah malam hari. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kepada orang tua yang punya pola seperti itu, meninggalkan anak-anaknya di rumah karena pekerjaannya yang tidak bisa dilakukan di rumah? Maka orang tua bisa memastikan ya, untuk Ananda tentang kedisiplinan waktu. Dalam hal ini menanamkan kepercayaan kepada Ananda bahwa Ananda bisa dan bisa berdisiplin. Tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Di sini ada yang diungkapkan lagi oleh Ustazah Luki. Adapun ketika kita sudah mempercayakan kepada Anandanya, kepada putra kita, menurut Ustazah Luki, maka kita harus ada sistem kontrol. Dan sistem kontrolnya bisa menelepon, bisa mengirimkan WA. Intinya ada satu komunikasi yang terjalin selama pelaksanaan PJJ meskipun orang tua dan Ananda ini tidak dalam satu tempat. Kemudian teman-teman sekalian, ketika Ananda sudah sekian hari, sekian waktu maksudnya, ditinggal dan mengerjakan sendiri di rumah, tentunya dengan sistem kontrol yang tadi disebutkan, ketika ada momen untuk bertemu, maka sah dan sangat dianjurkan orang tua memberikan reward. Dan ingat, menurut Ustazah Luki, reward tidak hanya berupa barang, tetapi reward bisa berupa pujian, motivasi positif, kemudian juga pelukan, ciuman yang tulus, dan juga mungkin hal-hal yang sepele menurut kita, pujian misalnya yang tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah sesuatu yang mungkin saja bisa kita berikan kepada anak-anak sebagai rewardnya selama pelaksanaan PJJ. Iya, kita tinggalkan sendiri dan kita sibuk di kerjaan kita. Ketika berada di rumah, sekali lagi Ustazah Luki menyampaikan, hendaklah waktu kita berikan sepenuhnya untuk Ananda dalam mengerjakan, mendampingi PJJ-nya. Kemudian kita tambahkan dengan life skill untuk mengurangi depresi putra dan putri kita, karena memang lama di rumah itu juga tidak nyaman seperti itu ya. Kemudian juga di closing, dengan pesan bahwa sebagai orang tua, Ananda maupun guru, maka harus sabar, ridho, dan ikhlas dalam melakukan pendampingan selama PJJ ini. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi ini adalah dalam rangka kita untuk senantiasa bisa menjaga psikologis putra dan putri kita untuk bisa lebih semangat lagi, untuk bisa lebih menghadapi new normal atau pembiasaan baru. Jika hal ini tidak kita berikan, teman-teman sekalian, maka kita sangat dikhawatirkan bisa terjangkit dengan wabah cabin fever ini. Sekali lagi, cabin fever ini harus kita antisipasi sebagaimana kita mengantisipasi COVID-19 itu sendiri. Dan salah satu tips yang diberikan oleh Ustazah Luki adalah dengan membawa dunia luar dalam tanda kutip ke dalam rumah. Artinya kita bisa beraktivitas yang mestinya kita lakukan di luar rumah, itu bisa kita bawa ke dalam rumah ya. Ini misalnya kegiatan olahraga bisa di rumah, kegiatan mungkin main bola bisa disediakan di rumah kalau memang memungkinkan. Artinya suasana luar rumah semaksimal mungkin kita bisa bawa ke rumah. Kemudian kita membuat rutinitas ya, membuat jadwal, schedule yang rutin yang kita berlakukan di dalam rumah. Pagi hari kita biasanya mandi, harus mandi. Jam sekian mengerjakan tugas, harus mengerjakan tugas. Ini adalah untuk memberikan nuansa ketidakbosanan di dalam rumah. Jadi meskipun di dalam rumah tetap kita melakukan, mempunyai schedule, jadwal yang harus kita lakukan di dalam rumah tersebut. Kemudian juga menjaga komunikasi, karena ada kecenderungan ketika kita sering bertemu itu malas untuk berkomunikasi. Maka bagaimana kita mengolah tema, memilih tema, kemudian kita berkomunikasi kepada semua anggota keluarga yang ada di rumah, ini sangat penting. Karena apa teman-teman sekalian? Karena Badan Kesehatan Dunia WHO menegaskan pentingnya komunikasi di tengah masa-masa pandemi ini. Dengan adanya internet dan teknologi, kita tetap bisa bertatap muka,
dan ngobrol bersama orang-orang yang tidak setempat dengan kita. Boleh rekan kerja, boleh kenalan atau kawan lama. Kemudian juga tips berikutnya adalah ekspresikan sisi kreativitas kita. Nah, misalnya kita biasanya kalau kita sibuk di luar rumah tidak sempat membuat konten YouTube, misalnya kita punya akun YouTube dan sementara harus nganggur, maka di masa-masa seperti ini mari kita tunjukkan sisi kreatif kita untuk membuat konten-konten dan kita share ke YouTuber lain atau ke pengguna sosial media. Kemudian juga kita sekali lagi agar senantiasa membuat suasana rumah kita ini miniatur dari dunia luar rumah kita. Teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada saudara Kiki yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa, dan tentunya kami sangat menunggu teman-teman sekalian mengisi konten ini sehingga bermanfaat untuk sesama. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.